Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Eliana, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 16 kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 31. Saya adalah perawat ahli pertama dari UPT Puskesmas Gambut. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang isu yang sesuai dengan tupoksi saya, menganalisis dampak, dan memberikan gagasan yang kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Sebelumnya, saya akan menjabarkan sedikit tentang tugas saya di UPT Puskesmas Gambut. Di UPT Puskesmas Gambut, saya merupakan penanggung jawab program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular P2PTM yang meliputi pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular PTM secara signifikan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah karena penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya yang besar, dan teknologi yang tinggi. Kasus penyakit tidak menular memang tidak ditularkan, namun sifatnya mematikan dan mengakibatkan individu menjadi tidak atau kurang produktif. Namun, penyakit PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor resiko melalui deteksi dini. Berikut merupakan faktor resiko dari penyakit tidak menular. Data tersebut saya dapatkan dari website www.ptm.depkes.go.id tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia tahun 2016. Program deteksi dini faktor resiko PTM di Posbindu merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat (PUKBM) yang dilaksanakan di pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Kegiatannya meliputi pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku beresiko, dan edukasi perilaku gaya hidup sehat. Sasaran dari kegiatan ini yaitu setiap warga negara yang berusia 15 tahun ke atas di wilayah Kecamatan Gambut. Sasaran pemeriksaan gula darah adalah setiap warga negara berusia 40 tahun ke atas atau kurang dari 40 tahun yang memiliki faktor resiko obesitas atau hipertensi di wilayah Kecamatan Gambut. Ini adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan Posbindu yang telah dilaksanakan. Menganalisa isu. Dari penjabaran sebelumnya, saya telah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Posbindu. Namun, untuk poin wawancara perilaku berisiko hanya dilakukan seadanya atau bahkan tidak terkaji sama sekali. Padahal dalam pelaporan offline, di sana ada pendataan untuk pengkajian perilaku beresiko seperti merokok, kurang aktivitas fisik, kurang makan buah dan sayur, pola makan dengan garam, gula, atau lemak berlebihan. Selama ini karena tidak terkaji saat kegiatan Posbindu, maka tabel tersebut kebanyakan diisi tidak. Padahal apabila kita benar-benar melakukan pengkajian, banyak pasien laki-laki yang mempunyai kebiasaan merokok. Banyak warga yang gemar makan tinggi gula dan garam. Warga dengan berat badan berlebih, banyak yang suka makan makanan berlemak, kurang olahraga, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan tidak akuratnya data yang saya sajikan. Pada tanggal 16 Juni 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melakukan kegiatan refreshing pandu PTM dan carta prediksi PTM di Aula Dinas Kesehatan untuk para pemegang program PTM. Dari pertemuan tersebut, mensosialisasikan tentang form-form yang terkait dengan pelaksanaan program pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Ini adalah form pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular, di mana ada identitas pasien, pengkajian riwayat penyakit tidak menular pada keluarga dan diri sendiri, pengkajian kesehatan indera, dan pengkajian faktor resiko. Terdapat pula tabel untuk pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah, dan lain-lain. Ini adalah kartu menuju sehat faktor resiko penyakit tidak menular untuk pemantauan status kesehatan. Dari masalah tersebut, saya mengambil isu kurang optimalnya pengkajian perilaku beresiko pada kegiatan Posbindu dalam rangka deteksi dini resiko penyakit tidak menular. Menganalisa dampak isu.
Dampak analisa isu apabila isu tersebut tidak diselesaikan yaitu dampak secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya mengenai kesehatan masyarakat, baik kesehatan perorangan maupun dalam lingkup kesehatan keluarga serta dengan lingkungan sekitarnya. Dampak untuk organisasi, tidak akuratnya data yang disajikan dan tidak tercapainya sasaran sistem pelayanan minimal. Dari analisa isu tersebut, saya mengambil alternatif solusi melakukan sosialisasi kader, di mana tujuan dari sosialisasi kader adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader. Jadi, tugas kader selama kegiatan yaitu mencatat identitas pasien, melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut pasien, serta melakukan pengkajian perilaku beresiko. Biasanya dalam satu kegiatan Posbindu ada 2-3 kader yang dibagi masing-masing tugasnya. Keterkaitan isu dan gagasan terhadap manajemen dan Smart ASN. Isu, kurang optimalnya pengkajian perilaku berisiko pada kegiatan Posbindu. Pelaksanaan tugas atau fungsi pegawainya yang saya lakukan yaitu sosialisasi kader tentang tugas dan peran kader. Kriteria dalam manajemen dan Smart ASN yaitu dalam pelayanan publik, cepat tanggap dalam mengatasi masalah untuk mendukung kelancaran pelayanan. Manajemen ASN menyusun laporan yang lebih akuntabel, wall of government bekerja sama dengan kader dalam melaksanakan kegiatan. Demikian penjabaran isu, analisa dampak, dan gagasan kreatif yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai perawat di UPT Puskesmas Gambut. Semoga gagasan ini dapat diterima dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun instansi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.